Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan membawakan jawaban dari soal UAS yang telah diberikan oleh Pak Heliantono. Ada 14 soal yang akan saya jawab dalam UAS kali ini. Soal yang pertama adalah jelaskan seluruh hal yang Anda ketahui mengenai struktur pengendalian internal atau COSO framework yang seharusnya ada pada entitas tersebut. Jawabannya adalah pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan-tujuan dari perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisiensi. Semakin besar perusahaan yang menerapkan COSO framework, maka semakin penting juga pengendalian internalnya dalam perusahaan tersebut. Perusahaan umumnya menggunakan sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasional perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Definisi pengendalian internal yang dikemukakan oleh banyak penulis pada umumnya bersumber dari definisi yang dibuat oleh COSO. Soal nomor 2 adalah jelaskan secara detail tahapan audit sejak penilaian risiko, respon atas risiko, sampai dengan tahap pelaporan. Ada 3 langkah tahapan audit. Yang pertama adalah risk assessment, yang dimana risk assessment adalah melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji. Lalu yang kedua adalah menanggapi risiko atau risk response. Tujuannya adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko atau salah saji material yang dinilai, merancang dan mengimplementasikan yang tepat terhadap risiko tersebut. Yang ketiga adalah pelaporan. Tujuan pelaporan adalah merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi dan kesimpulan yang ditarik atas bukti audit tersebut. Soal nomor 3 adalah berapa materialitas OM, PM, atau AM untuk entitas yang Anda audit ini. Saya memakai entitas materialitas PM, yang dimana PM adalah nilai yang ditetapkan oleh auditor di bawah angka materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan atau OM. Nah, jadi PM ini adalah batasan kesalahan yang berlaku untuk saldo akun atau disclosure tertentu. Jadi untuk materialitas ini yang saya pakai adalah PM. Lalu soal nomor 4 adalah bagaimana Anda melakukan penilaian risiko. Terdapat 5 penilaian risiko. Yang pertama adalah pelaksanaan risiko. Pelaksanaan risiko itu maksudnya kapan pelaksanaan itu ditentukan. Lalu yang kedua adalah metodologi penilaian risiko. Yang dimaksud metodologi ini kayak metode apa sih yang digunakan untuk menilai sebuah risiko tersebut. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan penanganan risiko. Jadi sehabis dilakukan pelaksanaan atau actionnya, kapan sih pelaksanaan penanganannya ini? Apakah sehari setelah risiko atau langsung hari itu juga dilakukan penanganan risiko? Yang keempat adalah buat laporan penilaian risiko, yang dimana maksudnya ini kayak bukti hasil dari tentang terjadinya penilaian risiko. Lalu yang kelima adalah buat dokumen pernyataan, yang dimana pernyataan ini adalah maksudnya pernyataan antara kedua belah pihak bahwa terjadi atau terdapat sebuah risiko. Lalu soal nomor 6 adalah soal nomor 5 adalah bagaimana cara Anda melakukan pengujian pengendalian atas akun penjualan. Gunakan angka laporan keuangan entitas. Jadi jawabannya adalah dalam memenuhi standar auditing kedua, perlu dibedakan antara prosedur pemahaman atas pengendalian intern
dan pengujian pengendalian atau tes kontrol. Dalam pelaksanaan tersebut, auditor melaksanakan prosedurnya pemahaman pengendalian intern dengan cara mengumpulkan informasi tentang desain pengendalian intern. Jadi auditor ini mengumpulkan beberapa informasi dari perusahaan ini bagaimana tentang mengendalikan intern perusahaan. Kemudian melalui tes kontrol siklus penjualan maka akan diketahui dan ditemukan kesalahan material dan kecurangan atas laporan keuangan, khususnya dalam siklus penjualan itu sendiri. Namanya juga tes kontrol. Pasti penanganannya harus lebih ekstra. Lalu soal nomor 6 adalah bagaimana cara Anda melakukan prosedur analisis gunakan angka laporan keuangan entitas. Kalau saya ada 4 prosedur yang mungkin bisa saya lakukan adalah pertama harus memahami latar belakang perusahaan dan latar belakang data keuangan perusahaan. Itu poin pentingnya sih, memang kita harus tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa misalnya, lalu data keuangannya seperti apa. Lalu yang kedua adalah memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Maksudnya kondisi yang bagaimana ketika dia valid, pengaruhnya terdampaknya apa aja, maksudnya mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mempelajari dan mengamati laporan keuangan secara menyeluruh. Jadi tim auditor ini harus mengamati laporan keuangan dari yang pertama sampai tutup buku terakhir, itu harus diamati mungkin satu persatu atau bagian pentingnya, lebih baik sih satu persatu. Lalu yang keempat adalah menganalisis laporan keuangan. Jadi setelah dilakukan audit baru dilakukan analisis tentang laporan keuangan, apakah ada fraud atau tidak. Lalu nomor adalah bagaimana cara Anda mengaudit asersi penilaian dan ketetapan untuk akun utang pajak. Gunakan laporan keuangan entitas. Jawabannya adalah ada 5 macam untuk akun utang pajak. Yang pertama yang kita harus auditnya adalah melakukan evaluasi khususnya terhadap kebenaran formal SPT. SPT-nya yang didaftarkan benarkah atau enggak, nominalnya kah atau enggak. Kemudian analisis angka. Lalu yang ketiga melacak dan memeriksa dokumen. Maksudnya melacak dan memeriksa dokumen ini adalah faktur ini di mana, notanya di mana, apakah sudah didaftarkan atau belum, seperti apa gitu. Lalu pengujian kaitan, contohnya faktur pajak. Maksudnya pengujian kaitan ini faktur pajaknya mana, fakturnya mana dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah pemeriksaan wajib pajak. Lalu nomor 10 adalah bagaimana cara Anda menguji transaksi dan saldo atas akun beban karyawan. Gunakan angka laporan keuangan entitas. Jawabannya adalah pengujian terinci atas saldo, memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan realisasi, pendapatan dan belanja serta neraca. Contohnya dari pengujian terinci atas saldo termasuk konfirmasi untuk saldo piutang. Maksudnya ini adalah pendapatan ini dan belanja ini belanja seperti gaji karyawan kah, seperti itu. Lalu nomor 11 adalah jelaskan mengenai isu kelangsungan usaha dan bagaimana cara Anda menguji kelangsungan usaha. Yang pertama harus dilakukan adalah melakukan untuk isunya ini lebih ke eksternal dan internal sih. Eksternalnya seperti adanya undang-undang baru yang mengancam keberadaan perusahaan, terus litigasi yang tertunda, kehilangan waralaba atau paten utama, kehilangan pelanggan dan pemasok utama, itu mungkin dari faktor eksternal. Kalau faktor internalnya mungkin tentang pemogokan kerja para karyawan, hilangnya personil kunci. Maksudnya hilangnya personil kunci ini adalah karyawan yang selalu diutamakan dan mempunyai multitasking, mungkin seperti itu. Terus fasilitas dan produk yang sudah ketinggalan zaman, lalu barang yang dibeli benar atau enggak, terus terpakai atau enggak, itu masalah
internalnya. Kemudian mengujinya, kelangsungan usahanya adalah yang pertama, melakukan diskusi penilaian dengan pihak manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual. Lalu yang kedua, meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas tersebut. Kemudian soal nomor 12 adalah jelaskan yang Anda ketahui mengenai estimasi akuntansi dan bagaimana cara Anda menguji estimasi akuntansi tersebut. Jawabannya adalah estimasi akuntansi adalah sebuah perkiraan yang dilakukan untuk menentukan akibat dari ketidakpastian laporan keuangan atau melakukan tindakan pembuktian terhadap kesalahan yang diduga dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Kemudian cara mengujinya adalah ada beberapa asersi yang memang harus diuji. Pertama, asersi tentang kelengkapan, asersi tentang hak dan kewajiban, asersi tentang penilaian dan alokasi, dan keempat, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Lalu soal nomor 13 adalah jelaskan yang Anda ketahui mengenai kertas kerja audit dan berikan contoh kertas kerja audit untuk salah satu prosedur pengujian di atas. Kertas kerja audit adalah sarana yang digunakan oleh auditor agar dapat membuktikan pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh seorang auditor sebagai peraturan standar yang berlaku. Dan contoh kertas kerja audit adalah keberadaannya atau keterjadiannya eksistensi asersi tentang keberadaan atau terjadinya berhubungan dengan apakah aktiva atau utang perusahaan benar-benar ada pada tanggal neraca dan transaksi yang tercatat telah benar-benar terjadi selama periode tertentu. Yang kedua adalah keberadaan eksistensinya. Suatu aktiva tidak hanya dilihat dari wujud fisiknya saja, seperti kas, persediaan dari aktiva tetap, namun ada pula yang tidak ada wujud fisiknya. Misalnya, piutang dan utang usaha. Kedua, mungkin itu sih tentang piutang dan utang usaha. Sehubungan dengan saldo piutang di atas, manajemen hanya menyatakan bahwa piutang terdiri dari dana piutang usaha. Lalu soal nomor 14 adalah jelaskan yang Anda ketahui mengenai opini audit. Opini audit adalah opini yang telah disesuaikan dengan kriteria tertentu untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, seperti halnya dengan risiko kesalahan, dan sebagai bukti yang mendukung penyusunan laporan keuangan. Dan di opini audit ini terdapat 5 jenis opini. Yang pertama, opini audit wajar tanpa pengecualian. Kedua, opini wajar dengan pengecualian. Ketiga, opini audit tidak wajar. Yang keempat, opini audit tidak memberikan pendapat. Dan kelima adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf sejenis. Jadi di opini audit itu terdapat 5 jenis macam opini audit. Mungkin ini saja jawaban yang bisa saya sampaikan untuk UAS kali ini. Semoga jawaban saya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.